Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulul Maknun dari kelas 1B Tadris Biologi. Saya di sini akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, saya akan membahas apa sih ilmu filsafat itu dalam pendidikan Islam. Ilmu filsafat berarti ilmu yang mempelajari tentang suatu hal yang benar. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam meliputi ontologi atau hakikat, epistemologi atau metode atau proses mendapat pengetahuan, aksiologi atau nilai guna atau manfaat. Objek yang diamati dalam ilmu filsafat yaitu ada dua. Yang pertama, material berupa barang, benda, atau bahan. Yang kedua yaitu formal yang berupa point of view atau sudut pandang. Selanjutnya yaitu ciri-ciri seseorang yang berpikir secara filsafat, yaitu mampu berpikir secara logis, sistematis, radikal, dan universal. Tujuan diciptakannya manusia sama dengan tujuan pendidikan Islam, yaitu melaksanakan tugas sebagai abd atau hamba dan sebagai khalifah di bumi yang tujuan tertingginya menjadi insan kamil atau manusia sempurna. Selanjutnya yaitu bagaimana konsep tujuan dan sistem pendidikan Islam. Konsep ideal pendidikan Islam adalah penyandaran potensi fitrah atau potensi keagamaan, menumbuhkan, mengelola, dan membentuk akhlak sesuai dengan ajaran Islam. Senantiasa beramal soleh dalam rangka beribadah kepada Allah, serta mengembangkan sains dan teknologi. Selanjutnya, yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam sama dengan tujuan diciptakannya manusia, yaitu sebagai hamba untuk mencari ridho Allah dan sebagai khalifah untuk melihara kehidupan di bumi. Selanjutnya, yaitu sistem dasar pendidikan Islam, yang terdiri dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ijtihad digunakan karena semakin banyaknya permasalahan yang berkembang sekarang ini di dalam pendidikan, sehingga ijtihad bisa menjadi sumber lain dalam penyelenggara pendidikan, karena diperlukan pemikiran-pemikiran baru yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga perlu adanya terobosan ilmiah sebagai penunjang dalam pengembangan pendidikan Islam secara sistematis. Dan pengembangan ini pun merupakan harapan mendasar untuk berbagi sistem pendidikan Islam, dengan catatan sesuai dengan konsep dasar landasan pendidikan Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, bagaimana perkembangan Islam di dunia? Perkembangan Islam di dunia ternyata pada implementasi penatarannya tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Kondisi terkini pendidikan Islam di dunia mengalami taklid buta atau bisa disebut dengan tidak adanya produksi ilmu, hanya sebatas berpuas diri dari ilmu masa lampau. Dan akhirnya, pesimis dalam hidup, hanya mempelajari pendidikan agama saja, menjadikan pendidikan Islam kurang maju dibanding dengan pendidikan Barat. Selanjutnya, yaitu penyebab kurang majunya pendidikan Islam dibanding pendidikan Barat, karena pusat dari segala pendidikan Islam yaitu Tuhan, dan tujuan akhirnya yaitu akhirat, sehingga pendidikan Islam lebih fanatik dengan pembelajaran ilmu agama saja, yang gunanya untuk bekal kehidupan di akhirat kelak. Berbanding terbalik dengan pendidikan di Barat yang tujuan hidupnya semata-mata untuk dunia saja. Sehingga pendidikan Barat terus berikhtiar dan tekun memproduksi segala ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu sumbangsi atau solusinya untuk tetap terus memproduksi segala ilmu pengetahuan, bukan hanya fanatik terhadap ilmu agama, agar tidak kalah dengan pendidikan Barat. Karena meskipun tujuan
kita akhirat, namun kita juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tidak ketinggalan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.